kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Cak Masita di pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Kami sudah menyiapkan topik di acara Labuan Bajo pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dua topik yang sudah kami siapkan untuk Anda: kunjungan melonjak imigrasi Labuan Bajo, perketat pengawasan orang asing, kemudian juga kita akan update bagaimana hasil musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Tondong Belang. Dan saat ini pendengar, kita akan mulai dengan topik hasil musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Tondong Belang. Dan bersama RRI Labuan Bajo pagi ini sudah tersambung melalui line telepon ya. Ada Franciscus S. Fedi, Kepala Desa Tondong Belang, Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, pemerintah pusat kini mendorong penguatan ekonomi desa ya melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan kebijakan ini pendengar mulai dijalankan di berbagai daerah termasuk di Desa Tondong Belang, Kabupaten Manggarai Barat. Koperasi ini diharapkan ya, kita ketahui bersama bahwa akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Dan seperti apa pelaksanaannya di Desa Tondong Belang, kemudian juga apa saja hasil musyawarah prosesnya sejauh ini, kita akan dengarkan langsung begitu ya bersama Pak Franciscus S. Fedi, Kepala Desa Tondong Belang pagi ini. Pak Fedi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Eca, selamat pagi juga RRI Labuan Bajo. Selamat pagi, apa kabar? Baik Pak Fedi. Pak Fedi, apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, sekarang di mana ini Pak posisinya? Ya, saya berada di Desa Tondong Belang. Ya, kebetulan hari ini juga hari Sabtu, hari libur, sehingga berada di rumah saja. Oke, cuaca aman Pak ya? Cuaca aman, cerah. Kurang lebih beberapa hari belakangan ini sudah tidak ada hujan. Cukup cerah sekali. Baik, jadi cocok sekali di akhir pekan kita bisa berkreasi begitu ya, bisa berkumpul dan berinteraksi satu sama lain begitu dengan aman tentunya. Oke. Betul sekali. Pak Fedi, bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Pak di Desa Tondong Belang sejauh ini Pak? Oke, baik Kakak Eca dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo. Ya, seperti yang kita ketahui bersama melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 bahwa diperintahkan atau diharuskan bahwa seluruh desa yang ada di Republik Indonesia ini wajib mendirikan koperasi yang bernama Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tentunya hal ini seluruh desa menanggapi dan segera membentuk koperasi ini. Tidak terkecuali di Desa Tondong Belang yang sudah melakukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini pada hari Rabu tanggal 21 Mei kemarin. Ya, dan dalam prosesnya memang masyarakat cukup antusias ya, bersemangat untuk mengikuti musyawarah ini dan sangat senang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya. Oke, dilaksanakan hari Rabu kemarin. Kira-kira apa saja Pak hasil penting dari musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat terkait pembentukan koperasi ini? Iya, tentunya hasil penting yang didapatkan dari musyawarah ini, pertama, masyarakat memahami apa itu Koperasi Desa Merah Putih. Karena selain pembentukan koperasi ini juga pemerintah melakukan
sosialisasi terlebih dahulu. Iya. Sosialisasi ini tentunya muat terkait maksud dan tujuan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini, termasuk apa saja kelebihannya dari koperasi pada umumnya. Nah, dalam konteks ini pihak Naketras bersama tim ahli dari kabupaten juga turut hadir dalam musyawarah ini Oke. untuk memberikan penjelasan yang komprehensif gitu ya. Iya. Lalu yang kedua juga dalam musyawarah ini akhirnya terbentuklah Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan kepengurusan yang mana semuanya diambil dari masyarakat setempat melalui proses demokrasi. Oke. Dan hal lain yang juga paling penting bahwa kami mendapatkan bahwa masyarakat cukup antusias dan mendukung sekali terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini. Oke. Jadi Itu ditandai dengan kehadiran masyarakat begitu ya saat musyawarah kemarin cukup banyak begitu Pak Fedi? betul sekali, cukup banyak. Jadi berbeda sekali dengan rapat-rapat kita seperti sebelumnya ya, Oke. rapat-rapat lain. Jadi rapat dalam proses pembentukan koperasi ini sangat banyak ya dihadiri oleh masyarakat dan juga sangat aktif dalam dinamika diskusi, pertanyaan, lalu masukan dan juga harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat terkait Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi kami menangkap bahwa masyarakat sangat-sangat menginginkan koperasi ini betul-betul nanti memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam hal mengakses permodalan untuk mereka berusaha gitu. Oke, baik. Tadi Pak Fedi sudah menjelaskan begitu ya berulang-ulang bahwa masyarakat sangat antusias begitu menerima kehadiran dari koperasi atau dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini di berbagai desa, khususnya di Desa Todong Belang salah satunya. Spill dong Pak Fedi, seperti apa respon dari masyarakat saat itu begitu, entah dari generasi mana saja boleh ya, generasi X, generasi Z atau dari kalangan mana saja, anak muda misalnya, itu seperti apa begitu wujud antusiasme mereka Pak Fedi? Iya, wujud antusiasme mereka itu tentunya pertama dari sisi kehadiran ya. Dari undangan yang kita sebarkan itu kurang lebih 70-an undangan karena kita sesuaikan dengan kapasitas ruang rapat juga. Iya. Itu juga hampir terjawab sepenuhnya, jadi semuanya hadir. Lalu kehadiran dari peserta musyawarah ini juga itu cukup mewakili semua unsur yang ada di dalam desa, mulai dari tokoh muda, tokoh perempuan, lalu para tokoh-tokoh sesepuh juga yang pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam desa, lalu juga para tokoh-tokoh adat gitu ya. Jadi antusias hadir untuk mengikuti rapat ini, dan mereka hadir tidak hanya sekedar mendengar penjelasan, tapi juga proaktif untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan juga saran yang mereka inginkan dari Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya. Lalu yang kedua juga bahwa ketika kita meminta kesediaan dari para masyarakat ini, terutama yang punya kemampuan dan latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk masuk sebagai jajaran pengurus, itu langsung diterima dengan baik, tanpa ada tolakan. Nah, biasanya kan kadang-kadang di desa itu ketika kita mempercayakan sesuatu kepada masyarakat untuk mengemban sebuah tugas, itu biasanya ada banyak yang keberatan. Ya cukup enggan gitu ya, atau banyak alasan dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini cukup antusias sekali mereka untuk menerima tugas yang diberikan gitu ya. Lalu sektor usaha
Apa yang dinilai paling potensial begitu Pak Fedi untuk digarap koperasi di Desa Tonong Belang? Iya, sektor usaha tentunya yang pertama, sebagaimana koperasi itu usaha simpan pinjam yang paling pertama, karena kita tahu masyarakat kita selama ini banyak sekali melakukan peminjaman pinjam atau mengakses modal Benar. di berbagai lembaga keuangan, di perbankan, koperasi, bahkan banyak tidak sedikit juga yang terjerat koperasi-koperasi harian, retainer yang tentunya sangat menyulitkan mereka karena Benar. dengan tarif bunga tinggi begitu ya. Lalu selain simpan pinjam, tentunya kita juga akan bergerak di sektor real gitu ya, usaha real seperti pertanian. Nanti di pertanian itu koperasi akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian ya, seperti misalnya obat-obatan, lalu benih gitu ya, sehingga masyarakat itu dengan mudah sekali untuk mendapatkan kebutuhan mereka yang terkait dengan pertanian. Lalu di sektor peternakan juga menyediakan obat-obatan dan juga pakan ternak yang akan dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Oke, setelah resmi dibentuk nantinya, apa rencana jangka pendek koperasi ini Pak Fedi? Ya, untuk sementara rencana jangka pendek yang dilakukan oleh pengurus yang kita sudah tetapkan beberapa hari kemarin itu, pertama mereka segera melakukan pendaftaran badan hukum untuk legalitas sebagai koperasi gitu ya. Lalu kedua melakukan penguatan kapasitas pengurus, nanti mungkin melalui BIMTEK dengan berkoordinasi dengan pihak dinas terkait. Lalu ketiga, ini penting sekali bahwa para pengurus desa Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya harus selalu melakukan konsolidasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat gitu ya. Karena harapannya Koperasi Desa Merah Putih ini nanti adalah semua masyarakat desa Tonong Belang itu harus menjadi anggota gitu ya. Karena dalam musyawarah kemarin itu yang menjadi anggota untuk sementara itu adalah semua peserta yang hadir gitu ya. Tapi nantinya itu akan mengajak seluruh masyarakat Desa Tonong Belang itu menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi itulah rencana jangka pendek yang akan dilakukan oleh para pengurus koperasi yang terbentuk kemarin. Oke, saat musyawarah kemarin apakah sudah disiapkan begitu tim pengelola atau struktur awal koperasi ini Pak Fedi? Tentunya sudah, mulai dari pengurus yang nanti sebagai pelaksana itu terdiri dari 5 orang, lalu ada unsur pengawasnya itu 3 orang gitu ya. Jadi kemarin kita musyawarah selain sudah membentuk koperasi, sekaligus juga sudah membentuk badan pengurusnya, yaitu terdiri dari 5 orang tadi pengurus yang melaksanakan secara teknisnya dan juga pengawasnya 3 orang. Jadi totalnya menjadi 8 orang. Pak, bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah daerah atau dinas terkait terhadap kelanjutan koperasi ini selain dalam bentuk mereka hadir secara langsung dalam musyawarah kemarin di berbagai daerah, salah satunya di Desa Tonong Belang hari Rabu kemarin Pak Fedi? Ya, memang sejauh ini yang kita dapatkan dukungan Pemda ya melalui dinas terkait itu pertama itu mereka gencar melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan untuk segera semua desa itu melakukan percepatan pembentukan koperasi ini, lalu juga memfasilitasi untuk melakukan proses berbuat badan hukum gitu ya, untuk melakukan pendaftaran di akta notaris. Dan sejauh ini itu saja yang
dilakukan oleh dinas terkait untuk mendukung terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan tentunya harapannya dukungan-dukungan selanjutnya juga, terutama terkait dengan BIMTEK ini ya, untuk kapasitas para pengurus. Karena dalam proses perekrutan pengurus ini kita tidak memiliki pengetahuan terutama dari para pengurus yang betul-betul menguasai bidangnya untuk nanti dapat menjalankan manajemen koperasi ini dengan baik. Sehingga harapannya mereka ini harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam proses BIMTEK ke depan gitu ya. Itu yang diharapkan ke depan untuk keterlibatan dari pemerintah kabupaten. Kak. Terakhir, harapannya Pak Fedi untuk keberhasilan koperasi ini dan dampaknya bagi pembangunan dan kemandirian ekonomi Desa Tonong Belang nantinya. Ya, tentunya gini, harapan kita itu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan melahirkan banyak wirausaha baru ya dan UMKM. Sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi. Mungkin yang selama ini terkendala akses modal yang sulit, maka dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi lebih mudah dan meringankan. Sehingga ini bisa memicu tumbuhnya banyak aktivitas ekonomi, terutama wirausaha di Desa Tonong Belang. Dan untuk pengurus agar dapat menjalankan manajemen koperasi dengan penuh tanggung jawab, profesional dan akuntabel, serta inovatif dalam membangun usaha koperasi, sehingga koperasi ini mengalami perkembangan dan tentunya akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di desa, sesuai dengan harapan Bapak Presiden Prabowo. Baik. Kak Eca. Baik Pak Fedi, terima kasih informasinya untuk pendengar RRI Labuan Bajo pagi ini. Waktunya juga terima kasih sudah bisa menyempatkan ya untuk berbagi sharing banyak hal berkaitan dengan bagaimana hasil musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tonong Belang kemarin. Pak Fedi, selamat pagi, selamat berakhir pekan Pak Fedi. Selamat pagi Kak Eca, terima kasih juga diundang ke RRI Labuan Bajo.